kabarnya pagi hari ini, Ustaz? Insyaallah baik-baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan untuk mempersingkat waktu di pagi hari ini, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat di pagi hari ini kita bisa bertalabul ilmi lewat Kiswah Media. Tak lupa tentunya salawat ring salam kita haturkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di manapun Anda berada. Tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah pembunuh pertama yang terjadi di alam semesta. Pelajaran dan ibrah yang kita akan petik dari kisah ini. Kisah ini saya ambil dari surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'u dzalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacakan kepada mereka wahai Muhammad. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengkisahkan kisah ini kepada kita. Sekalipun kisah ini bicara tentang umat sebelum kita, putra-putra Adam alaihi salatu wassalam, maka dalam kajian usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Sebuah pelajaran, petikan-petikan berharga dari sebuah pelajaran ayat-ayat dalam Al-Quran itu bukan karena sebab turunnya atau siapa pelakunya, tetapi umumnya lafaz yang kemudian menjadi sebuah ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bersama pasangannya Hawa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di sorga dengan memakan buah larangan karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki, maka akhirnya keduanya kemudian diturunkan dari sorga ke bumi. Qulnah bitu minha jami'ah.
keluar kalian dari sorga ini, kuletakkan kalian berdua di bumi. Tentu ibrahnya, pelajarannya, karena memang Adam alaihi salatu wassalam manusia sama dengan kita karena dia bapak kita. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Adam juga harus mati sama dengan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam sorga, tidak ada kematian bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, maka lahumul jannah, bagi mereka sorga, khalidina fiha, akan dikekalkan di dalamnya. Sehingga ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati, maka di antara hikmah diturunkan Adam alaihi salatu wassalam dari sorga ke bumi, karena Adam harus mengalami kematian. Tetapi sebelum Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Adam itu mengalami kematian, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari sulbi Adam, lahir anak keturunannya, tentunya untuk meneruskan generasi Adam alaihi salatu wassalam. Dan itu Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwa Adam itu ja'ilun fil ardi khalifah, akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maksud khalifah di sini artinya makhluk yang bergenerasi, yakhluqu ba'duhu ba'da, di mana ketika generasi ini hancur, maka akan datang generasi berikutnya sebagai penerusnya. Maka Adam alaihi salatu wassalam dikaruniai keturunan yang banyak. Maka istrinya Hawa alaihassalam apabila melahirkan, dikisahkan bahwa melahirkan sebanyak 20 kali. Subhanallah. Setiap melahirkan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan selalu kembar. Ada kembarannya. Maka seluruh putra-putri Adam itu jumlahnya 40 orang. Tapi walaupun demikian, di dalam Al-Quran tidak semua dikisahkan putra-putra Adam ataupun putri-putri Adam. Hanya beberapa orang saja. Salah satunya adalah kisah Qabil, kisah Habil, kisah Nabi Allah Syith dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan tidak banyak dikisahkan putra-putra yang lainnya. Lah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang kisah Qabil dan Habil. Dan kita tahu bahwa Qabil adalah anak pertama dari Adam alaihi salatu wassalam, dengan dalil bahwa Nabi SAW bersabda, ma min nafsin tuqtalu zulman ila yaumil qiyamati illa kanat ala ibni Adamil awal. Maka siapapun jiwanya yang dibunuh secara zalim sampai hari kiamat, kecuali dosanya akan ditanggung kepada putra Adam yang pertama. Dari sini menunjukkan bahwa Qabil adalah putra Adam yang pertama, yang paling sulung. Kemudian Habil adiknya. Lah, sunnatullah, di mana Adam alaihi salatu wassalam kemudian diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala agar menikahkan putra-putrinya dengan cara bersilang. Di mana kembaran Qabil menikah dengan kembaran Habil dan begitu juga sebaliknya. Tetapi syaitan yang sudah lama menunggu-nunggu untuk menggoda, menghancurkan anak Adam, ada kesempatan. Dia datang kepada Qabil, memberikan waswas syaitan, dan mengatakan, ya Qabil, jangan kau terima tawaran ayahmu itu. Tidakkah kau melihat pasangan Habil itu tidak lebih cantik dibandingkan pasangan yang ada pada dirimu? Akhirnya kemudian waswas syaitan masuk ke dalam hati Qabil. Dari situ Qabil mulai, dia tidak tenang. Maka ketika kemudian
Adam alaihi salatu wassalam betul-betul menyampaikan perintah Allah agar keduanya, Qabil dan Habil itu menikah dengan cara silang, disinilah Qabil menolak. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam berusaha untuk melembutkan hati Qabil. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dicarikan solusi jalan keluar. Bagaimana caranya supaya putra-putranya mau tunduk dengan syariatnya, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kudanya untuk berkurban. Dan kurban di zaman itu tentu berbeda dengan kurban di zaman kita kaum muslimin. Syariat Islam hanya dibolehkan dari binatang-binatang ternak, sapi, unta, kambing. Tapi di zaman itu kurban bisa dengan apapun. Bisa dengan buah-buahan, bisa dengan peternakan. Lah kebetulan Habil lah sahibul masyiyah. Memang dia suka berternak kambing. Sementara Qabil adalah sahibuz zar'i. Memang dia adalah tukang kebun, memiliki kebun dan memiliki tanaman-tanaman yang berbuah. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Adam untuk berkurban keduanya. Maka Habil karena mewarisi sifat-sifat Adam alaihi salatu wassalam, sehingga sebagian ulama mengatakan kalaulah seandainya Habil itu hidup tentu pantas dia jadi seorang nabi. Dalilnya adalah ketika Habil meninggal dibunuh oleh Qabil, maka Adam sedih. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan lahirnya keturunan Adam yang lainnya yang kemudian disebut dengan Syith. Syith akan menjadi seorang nabi sepeninggal Adam alaihi salatu wassalam. Dan Syith adalah hibatullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala untuk Adam karena kematian Habil. Jadi Habil ini orangnya saleh, orangnya baik, mewarisi sifat-sifat Adam alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan Qabil. Qabil justru sebaliknya dibandingkan Habil. Maka ketika kemudian berkurban, karena Habil ini sahibul masyiyah, memiliki banyak ternak, dan dia tahu hak dan kewajiban dia harus seperti apa ketika melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berikan kurban terbaiknya. Diambilnya kambing tergemuk, terindah. Diambilnya kambing yang pantas dan layak untuk dikorbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Habil. Berbeda dengan Qabil. Qabil ini karena sudah dihantui dengan hasad, dihantui dengan kedengkian kepada saudaranya Habil, sehingga dia kemudian berkurban dengan asal-asalan. Dia tidak mengambil buah-buahan yang bagus, buah-buahan yang layak dimakan, buah-buahan yang pantas dikorbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan buah-buahan yang hina, buah-buahan yang rendah. Seandainya diberikan kepada orang pun tidak mau. Akhirnya kemudian kedua orang ini berkorban, kemudian dibawa ke atas gunung dan bukit. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Maka setelah kemudian kurbannya berada di atas gunung itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengirim halilintar. Kemudian membakar salah satu dari keduanya. Begitulah tanda Allah menerima kurbannya. Ya'ti bi kurbanin ta'kuluhun nar. Di mana datang kurban, maka api saja akan datang melahapnya. Maka itu menunjukkan diterima kurban salah seorang dari yang berkurban. Dan Allah takdirkan rupanya yang diterima adalah kurbannya Habil, dan Allah menolak kurbannya Qabil. Dari sini Allah mengatakan, fatukubbina min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima yang satunya dan Allah tolak yang lainnya. Maka karena hasad yang luar biasa dari hati yang paling dalam Qabil, kedengkian, kebencian kepada Habil, terpikirlah oleh Qabil untuk membunuh saudaranya. Subhanallah, ketika itu tidak ada manusia yang berpikir untuk membunuh. Karena memang belum terjadi pembunuhan sama sekali. Belum ada orang mati. Baik mati secara
wajar ataupun mati karena dizalimi orang. Qabil inilah yang pertama kali terpikir untuk membunuh. Karena waswas syaitan, godaan iblis. Maka dia pun ketika kurbannya sudah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, naik pitam kemudian mulai mengancam dan mengatakan, qala la aqtulannak. Saya akan bunuh kamu hai Habil. Sekali lagi, Habil ini orangnya lembut, orangnya saleh, takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima kurbannya. Maka Qabil hanya dengan kelembutan mengatakan kepada abangnya Qabil, Habil ini dengan kelembutannya mengatakan kepada abangnya Qabil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Qabil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya dari hati-hati yang takwa, dari orang-orang yang takwa. Jadi dari sini menunjukkan bahwa bukan kurban itu dilihat dari zahirnya. Apa yang Anda kurbankan bukan hanya sebatas itu, tapi lebih daripada itu. Kurban itu harus datang dari hati yang ikhlas. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging kurban kalian, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Itulah yang kemudian mendorong Habil dengan ketakwaannya mempersiapkan kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah terima kurbannya, sementara Allah tolak kurbannya Qabil. Kemudian apakah kemudian Qabil sadar setelah diingatkan oleh Habil bahwa Allah hanya menerima kurbannya dari orang-orang yang bertakwa? Rupanya tidak. Ketika kemudian kelembutan Habil mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u zalimin. Kata Habil kepada Qabil, ya Qabil, kalau engkau memang ingin menjulurkan kedua tanganmu untuk membunuh diriku, silahkan. Saya tidak akan membunuh kamu. Saya tidak akan melawan kamu. Kenapa? Satu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan diriku, mengatur diriku, menguasai diriku. Aku takut kepada Allah. Saya tidak akan melawanmu. Yang kedua, kalau engkau juga nekat hendak membunuhku, dan aku tidak akan membunuhmu sengaja, aku ingin kumpulkan dosa-dosa yang pernah kulakukan, agar kugabungkan dosaku dengan dosamu, supaya kamu menjadi penghuni neraka. Dan itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Dari sini Habil mengingatkan Qabil, menasihati dengan kelembutannya. Tapi apa jawaban Qabil? Tetap dia berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka jiwa Qabil mendorong untuk berniat membunuh saudaranya Habil. Jadi suatu ketika, karena syariat ini tidak diterima oleh Qabil, kemudian Qabil sudah disarangi dengan sifat hasad, dengki, dan di sini menunjukkan bahayanya hasad, bisa mengantarkan orang membunuh manusia. Ya. Maka akhirnya ketika suatu ketika Adam alaihi salatu wassalam kehilangan Habil, mencari-cari di mana Habil, sudah sore kok tidak balik, maka dia perintahkan Qabil untuk mencari saudaranya. Di sini kesempatan terjadi. Maka ada istilah bahwa kejahatan itu bukan hanya datang dari niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Maka di sini ada kesempatan yang luar biasa dari Qabil ini. Dia cari abangnya, dia cari saudaranya. Rupanya setelah ketemu, Habil ini sedang terbaring kelelahan, keletihan karena habis menggembala kambing. Maka syaitan pun datang kembali memberikan was-was kepada Qabil untuk membunuh saudaranya. Diambillah sebuah batu. Dalam riwayat yang paling sahih, diambil sebuah batu,
kemudian Qabil mendekati Habil yang sedang terbaring, tertidur. Tiba-tiba kemudian batu itu ditimpakan ke muka Habil yang sedang tidur, hancurlah kepalanya. Maka Allah katakan, faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka Qabil pun berhasil membunuh saudaranya Habil, maka dia termasuk hamba Allah yang rugi. Terjadi pembunuhan pertama di alam semesta. Mulai daripada niat untuk membunuh, niat buruk untuk membunuh, berakhir menjadi sebuah kenyataan betul-betul dibunuh. Maka meninggallah Habil di tangan Qabil. Subhanallah. Kita tahu bahwa ada kisah yang menarik dari kisah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman adalah maktul yang dibunuh secara zalim. Ketika orang-orang Sabaiyah mengepung rumahnya selama 40 hari, Utsman tidak bisa keluar, jangan lagi ke pasar, ke masjid saja, yang masjid itu merupakan masjid Nabi. Dia yang meluaskan masjid itu, tidak bisa keluar. Tidak ada pasokan makanan dan minuman karena rumahnya dikepung. Sementara penduduk Madinah dalam kondisi ketakutan luar biasa. Karena tentara Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah ibn Sabah, mereka terlampau garang sehingga banyak orang yang takut. Ketika itu banyak para sahabat Nabi SAW seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an, bahkan Hasan dan Husain menawarkan diri untuk melindungi Utsman. Tapi Utsman radhiyallahu an kemudian memerintahkan agar sahabat-sahabat tidak ada yang terlibat dalam kasus dirinya karena dia takut ada darah orang lain yang tertumpah di situ. Utsman hanya mengatakan persis seperti apa yang dikatakan Habil kepada Qabil. Kata Utsman, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Ini akhafullah rabbal alamin. Kata Utsman, kalau memang orang-orang Khawarij itu hendak membunuhku, silahkan. Saya tidak akan mengerahkan pasukanku untuk menyerang mereka atau membunuh mereka. Kita tahu Utsman ini khalifah kuat. Pasukannya di mana-mana. Pasukan tempurnya luar biasa. Sudah banyak kemudian membebaskan kota-kota. Tetapi Utsman ingin seperti Habil ketika menghadapi saudaranya Qabil. Kalau engkau ingin membunuhku, silahkan. Tapi aku tidak hendak membunuhmu. Aku hanya ingin menggabungkan dosaku dengan kalian supaya kalian menjadi penduduk neraka, dan itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Makanya kata para ulama mengatakan Utsman adalah Habilnya umat ini karena dia tidak membalas serangan yang dilakukan orang-orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Habil meninggal dunia, ada yang mengatakan Qabil kebingungan karena ketika itu belum ada syariat fardu kifayah. Lain dalam Islam, kalau ada orang meninggal, kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan, kita kuburkan. Begitulah syariat yang diajarkan kepada kita dalam hal fardu kifayah. Tapi ketika itu kan tidak ada. Belum ada orang yang mati. Adam masih hidup, Hawa juga masih hidup, anak-anak Adam yang lainnya masih hidup. Belum ada satu pun jenazah ketika itu. Sehingga kemudian Qabil ini bingung. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengurus jenazah? Ada yang mengatakan bahwa jasad Habil itu disembunyikan Qabil selama 1 tahun. Karena tidak tahu harus diapakan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan pendapat 1 tahun terlampau jauh. Tetapi itu yang masyhur dalam kisah-kisah. Akhirnya Qabil pun diilhamkan ketika melihat ada burung gagak. Ada burung gagak sedang berkelahi dengan temannya. Akhirnya kemudian satu burung ini berhasil membunuh burung yang lainnya. Setelah berhasil dibunuh, maka burung yang menang dalam perkelahian itu tiba-tiba kemudian mengorek lubang, kemudian menarik jasad kawannya, dimasukkan ke lubang itu, kemudian dikorek lagi dan dikuburkan. Dari sini kemudian Qabil terfikir, kenapa tidak aku lakukan seperti yang dilakukan burung itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faba'atsallahu ghuraban
yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadhimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor burung gagak untuk berputar-putar di bumi untuk menutupi bagaimana caranya menutupi aib saudaranya, jenazah saudaranya. Maka ketika Qabil memperhatikan burung gagak itu, maka Qabil pun berkata dalam hatinya, celaka diriku, kenapa aku lemah untuk seperti seekor burung yang berusaha untuk menutupi jasad saudaranya. Maka ketika itu Qabil pun merasa menyesal. Bukan menyesal karena sudah membunuh, subhanallah. Bukan menyesal karena sudah mendolimi saudaranya, tapi menyesal kok saya tidak sepandai burung itu. Ya, burung itu saja pandai bagaimana cara memperlakukan jenazah. Tapi dia menyesal bukan karena membunuh, subhanallah. Itulah hasad kalau sudah menguasai hati orang. Maka tidak ada penyesalan sama sekali. Maka kenapa dosa membunuh itu nanti saya akan jelaskan. Sangat bahaya sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah singkat pembunuh pertama di alam semesta ini. Baik, kita akan petik faedah dari kisah ini. Apa kita bisa ambil? Yang pertama, huturatul hasad. Bahayanya hasad. Bagaimana hasad ini penyakit pertama di langit. Hasadnya iblis kepada Adam. Dan bagaimana pula hasad ini penyakit pertama di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil yang berujung dengan pembunuhan. Dan hasad ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi menanti-nanti akan lahir seorang nabi dan rasul di akhir zaman, dan itu sudah tertera dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka lebih hafal kisah Nabi yang akan muncul dibandingkan anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun hasad. Kenapa pula Nabi itu datang dari orang Arab dan bukan dari Bani Israel? Maka mulailah mereka memainkan hasad makarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, hasad pun salah satu dari penolak hidayah. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, ketika berbincang dengan Akhnas ibn Syurek, kata Akhnas, ya Aba Jahlin, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad itu? Maka Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya aku tidak melihat ada kedustaan di raut mukanya. Seolah-olah Abu Jahal membenarkan. Bahkan Abu Jahal pun suka mendengar Al-Quran yang dibaca Nabi SAW. Kata Akhnas, ya Aba Jahlin, kalau memang engkau mengakui bahwa Muhammad itu orangnya jujur, apa yang disampaikannya benar, kenapa kau tidak menjadi pengikutnya? Akhirnya kemudian Abu Jahal menceritakan alasannya yang inti kisah ini yang menghalangi Abu Jahal untuk masuk dalam Islam karena dua perkara, al-hasadu wal kibru. Hasadnya dia kepada kabilah Bani Manaf dan juga kesombongan sehingga terhalang hidayah Allah Azza wa Jalla. Persis seperti penyakit iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, dan termasuk orang kafir. Jadi hasad itu bahaya. Saking bahayanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung, kul a'udzu birabbil falaq, salah satunya min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Yang kedua, huturatul qatli. Di sini bahaya membunuh. Akhir-akhir ini kita melihat sudah mulai banyak aksi-aksi peledakan, aksi-aksi bom bunuh diri, mengatasnamakan Islam dan kaum muslimin, mengatasnamakan jihad dan li'ala'i kalimatillah. Ikhwatu fiddin, para pendengar dan para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa bilang? Saya katakan itu omong kosong. Karena kalau mereka mengatasnamakan jihad, jihad itu ada dhawabitnya, ada syarat-syaratnya. Pertama, niat jihad itu betul-betul karena meninggikan kalimat Allah.
Yang kedua, ada izin dari pemerintah. Yang ketiga, orang yang diperanginya tidak ada ahdun perjanjian. Dan yang lebih penting lagi adalah idznul walidain. Harus ada izin dari orang tua. Ternyata kasus-kasus peledakan-peledakan yang dilakukan oleh segelintir orang, kemudian betul-betul mereka meledakkan diri, kemudian menulis surat wasiat meminta maaf kepada orang tuanya. Rupanya orang tuanya tidak tahu kalau anaknya satu di antara orang-orang yang terjaring dalam teroris itu. Tidak tahu. Padahal di zaman Nabi SAW ada anak muda berjalan dari Son'a menuju Madinah hanya untuk bergabung jihad bersama Nabi SAW. Jihad adalah perkara yang merupakan sanamul Islam. Amalan tertinggi dalam Islam. Orang yang mati dalam jihad mati syahid. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada anak muda yang mengatakan al-hikni bil jihad. Rasul, libatkan aku dalam jihad. Rasul tidak bertanya tentang skillnya. Rasul tidak katakan kau bisa apa. Bisa berperang, bisa memakai pedang, bisa memanah, berkuda, sudah berapa kali kau membunuh. Tidak. Nabi SAW tidak membahas soal skill jihad. Yang ia tanyakan, ahayyun walidaik, apakah hidup kedua orang tuamu? Kata anak muda ini, ya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, irji fafihima fajahid. Pulang kau. Kembali ke Yaman. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itulah jihadmu. Seolah-olah Rasul mengatakan bahwa berbuat baik kepada orang tua jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kau mati syahid. Karena sama-sama jihad. Buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kau sudah membuat mereka menangis. Berapa banyak orang tua yang menangis ketika mendengar anaknya rupanya salah satu daripada anggota orang-orang yang terlibat dalam teroris. Anda ini sedang jihad atau sedang bunuh diri? Anda sedang jihad atau sedang membunuh orang lain? Karena Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia menceritakan tentang masalah hadis qisas pada hari kiamat, maka orang-orang yang dibunuh di bumi akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dengan menenteng kepalanya, kemudian menyeret orang yang membunuhnya, kemudian mendekati arsy Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Wahai Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Terkadang ada satu keluarga dilibatkan suaminya, dilibatkan istrinya, bahkan anak-anak yang masih kecil pun dilibatkan untuk melakukan peledakan. Sama saja Anda membunuh anak Anda. Anak Anda tidak tahu apa-apa. Sementara Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang kau bunuh tanpa ada hak yang benar itu akan datang kepada Allah. Atas dosa apa kau libatkan aku sehingga kau bunuh diriku? Ya. Jadi dosa membunuh ini bukan dosa biasa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Qabil dan Habil ini, lihat pada ayat ke-22-nya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam min ajli dzalik, karena sebab itu, maksudnya pembunuhan Qabil kepada Habil itu. Katabna ala bani Israel. Kami tetapkan kepada Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka barang siapa membunuh satu jiwa tanpa ada sebab yang benar atau merusak di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bolehnya seseorang dibunuh itu karena dua perkara. Bi ghairi nafsin, dia pernah membunuh jiwa, maka qisas dia harus dibunuh. Yang kedua, au fasadin fil ardi, atau dia merusak di bumi. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang Anda bunuh itu pernah membunuh keluarga Anda? Ataukah dia orang-orang yang merusak di bumi sehingga Anda bunuh? Apa hak Anda membunuh orang lain, menghilangkan nyawa dengan murahnya? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang membunuh satu jiwa seolah-olah Anda membinasakan satu jiwa, semua jiwa satu dunia ini. Sebagaimana ketika Anda menolong seseorang,
akhirnya dia selamat dari kematian, maka seolah-olah Anda menghidupkan semua jiwa satu bumi ini. Dari sini menunjukkan bahwa jiwa manusia itu sangat berharga, bahkan dibandingkan dunia dan isinya sekalipun. Bahkan kalau seseorang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, itu dosanya tidak lebih besar dibandingkan seorang meneteskan darah seorang muslim. Bahkan kalau seandainya penduduk bumi dan langit berkumpul untuk membunuh satu jiwa, maka itu sudah menghalalkan Allah untuk mengirim azabnya bagi penduduk langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana din ini dinur rahmah. Agama ini agama rahmat. Jangan lagi membunuh. Seandainya seorang membawa senjata, menodongkan senjata kepada saudaranya, menakut-nakuti saja, baik menakut-nakuti secara serius ataupun main-main, maka malaikat akan datang melaknatnya sampai dia letakkan senjatanya. Sehingga Rasul mengatakan, man hamala silah falaysa minna. Siapapun yang membawa senjata untuk ditodongkan kepada kaum muslimin, maka dia bukan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun keamanan itu nikmat besar. Karena kalau kita lihat aksi-aksi pembunuhan, membunuh diri, membunuh orang lain, itu mencabik keamanan negara. Karena negara akan merasa sudah tidak ada aman lagi dan akan mempengaruhi segalanya. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nikmat amanlah nikmat terbesar bagi orang-orang Quraisy. Wa amanahum min khauf. Dan Allah berikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Dan aksi teroris ini mencabik betul-betul keamanan negeri. Orang dibuat takut. Bayangkan dosa yang akan Anda terima dari manusia-manusia yang ketakutan dengan Anda itu. Apakah aksi Anda ini kemudian menjadikan Islam jaya dan merobohkan orang-orang kafir? Nyatanya tidak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, la lil islami nasaru wala lil kuffari kasaru. Aksi Anda itu tidak membuat Islam jaya, bahkan tidak membuat orang kafir runtuh. Tidak ada pengaruh sama sekali. Yang ada citra Islam akhirnya buruk gara-gara perbuatan Anda. Islam dicap radikal, Islam dicap teroris, Islam dicap agama keras, dan begitu seterusnya. Menghalangi orang masuk hidayah Islam karena takut dengan Islam. Maaf, siapapun yang melakukan pembunuhan, maka dosanya akan ditanggung oleh Qabil sampai kiamat, dibangkitkan karena dia orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan pertama di alam semesta ini. Mudah-mudahan kajian singkat di pagi hari ini mendapatkan ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Akhirnya saya kembalikan ke moderator, falyatafaddal mashkura. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaian materi di pagi hari ini. Dan kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung secara langsung di sesi interaktif ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0812 6873 3202. Dan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang mengharapkan mati syahid, dia akan diberi karomah mati syahid saat kematiannya tiba, seperti dapat memberi syafaat, dinikahkan dengan 72 bidadari? Mohon penjelasannya, Ustaz.